Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 19 April 2026. Pelajaran yang keempat di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Senjata yang Paling Kuat. Sebelum kita menyelami mengapa Alkitab begitu berharga dan bagaimana mempelajarinya lebih dalam studi pribadi kita harus memahami satu hal. Salah satu serangan paling signifikan yang bisa iblis lakukan terhadap Anda adalah menghentikan Anda dari menghabiskan waktu bersama Allah melalui firman-Nya. Menjauhkan orang dari Alkitab mereka, entah melalui kesibukan, tidak peduli, kelelahan, atau keraguan adalah strategi utamanya. Iblis tahu bahwa ketika kita meluangkan waktu bersama Allah dalam firman-Nya, hidup kita dibangkitkan kembali dan jiwa kita disegarkan, maka tentu saja ia akan melakukan segala cara untuk mencegah hal ini. Kita diberitahu bahwa setan menggunakan setiap sarana yang mungkin untuk mencegah manusia memperoleh pengetahuan mengenai Alkitab, karena kata-kata Alkitab yang jelas mengungkapkan penipuannya. Iblis tahu bahwa firman Allah yang penuh kuasa membuatnya tidak berdaya. Ia tahu bahwa doa dan studi Alkitab adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan manusia untuk melawannya. Karena itu, ia melakukan segala sesuatu untuk menghentikan kita dari membaca dan berdoa. Ia tahu bahwa firman Allah itu berkuasa. Bukan hanya karena melalui firman itu dunia ini diciptakan, tetapi juga karena firman itu sanggup membangkitkan orang mati dan memberi kita kekuatan untuk menang. Dengan menjauhkan umat Allah dari Alkitab mereka, iblis memengaruhi bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita dengan sesama. Pernikahan kita menjadi tegang, kita mudah membentak anak-anak kita, dan kita tidak sabar terhadap teman-teman atau rekan kerja kita. Hidup terasa terlalu sibuk, kita merasa stres dan terbebani tanpa jalan keluar. Dan yang mengejutkan, kita jarang berhenti cukup lama untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Kita mungkin berpikir kita dekat dengan Allah, tetapi pada kenyataannya, saat hari-hari dan pekan-pekan berlalu tanpa kita membuka firman Allah, kita semakin lemah setiap harinya. Bahkan ketika hubungan kita dengan Allah naik turun dan sangat tidak konsisten, Allah tetap setia dan tidak berubah, seperti yang dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Apakah yang Anda perhatikan dalam ayat-ayat ini dan bagaimanakah perbandingannya dengan sifat manusia kita? Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sebagai kerub penjaga sebelum kejatuhannya, Lucifer pernah mendengar firman Allah dan mengetahui betapa dahsyat kuasanya. Kini ia membenci kebenaran itu. Maka tidak heran jika pikiran kita menjadi tumpul dan hati kita menjadi dingin ketika kita tidak memilih untuk mendengar dan membawa firman Allah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberapa tidak konsisten atau naik turunnya kehidupan rohani pribadi Anda? Apakah yang seharusnya jawaban Anda katakan tentang perlunya melakukan perubahan jika memang diperlukan?
Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Dalam surga limpah berkat, hidup pun bersemi, hidupku tak akan tamat, mulia dan suci. Sukacita yang terindah ganti duka cita, harapanmu yang tercipta di surga yang batu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang mengetahui keberadaan kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat mempelajari tentang senjata yang paling kuat, yaitu firman-Mu, berhubungan dengan Engkau. Terima kasih untuk pelajaran hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami untuk dapat secara konsisten menyisihkan waktu untuk berdoa dan membaca firman-Mu, belajar tentang Engkau setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang selalu setia, walaupun kami yang sering tidak setia. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 19 April 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.